Misteri dua gadis. Dua gadis yang jatuh tak sadarkan diri di pesta musim semi itu sebenarnya tidaklah seperti yang tampak di permukaan. Sejatinya mereka adalah anak-anak muda yang terkenal di Kementerian Istana Pangeran Zainuddin. Bahkan salah satunya adalah putra Perdana Menteri. Namanya Tajuddin. Ia memiliki 3 saudara. Kedua saudara kandungnya bernama Arif dan Jiku. Mereka bertiga terkenal gagah, memiliki keberanian luar biasa, terhormat dan berwibawa. Pangeran sering mempercayakan tugas-tugas khusus kepada mereka bertiga. Sedangkan pemuda satunya lagi akrab dipanggil Mamu. Salah satu juru tulis istana. Ia berteman akrab dengan Tajuddin. Allah telah menganugerahi mereka berdua persahabatan dan persaudaraan yang erat dan jarang terjadi dalam persahabatan maupun persaudaraan manapun juga. Tajuddin dan Mamu berpandangan sama tentang makna cinta dan persaudaraan. Begitu pula tentang keindahan. Mereka tergila-gila menikmati keindahan dalam seluruh sisi dan bentuknya. Keindahan yang luar biasa, hakiki dan alami. Maka ketika mendengar keindahan luar biasa itu antara lain dimiliki oleh adik-adik Pangeran Zainuddin, Tajuddin dan Mamu tertantang untuk dapat melihat kecantikan dua putri istana itu, walau hanya sekali seumur hidup. Untuk itulah mereka menyamar menjadi perempuan. Mereka kenakan gaun brokat dari jenis sutra paling istimewa. Ikat pinggang bermutu tinggi dengan sulaman khas yang lazim dipakai perempuan bangsawan. Mereka juga menghias kepala dengan bando cantik yang di setiap sisinya berumbai benang-benang sutra halus. Benang-benang itu lalu diikatkan di atas dahi seperti yang biasa dilakukan gadis-gadis Kurdi. Ikat rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai begitu saja di pelipis, seolah sepasang cambang nan elok memesona. Setelah siap, Tajuddin dan Mamu berangkat untuk menyaksikan dua pesona keindahan sekaligus. Pesona alam yang menakjubkan, juga pesona wajah cantik jelita Putri Buton dengan tatapan mata yang pasti mencengangkan. Sudah lama Tajuddin dan Mamu menunggu saat-saat pesta musim semi. Mereka akan berusaha menyelidiki dan melihat langsung kedua peri istana itu. Tapi yang mereka kecewa karena tidak berhasil menemukan sosok yang mereka cari. Hingga sepulang dari pesta, di antara orang-orang berjibun, tiba-tiba Tajuddin dan Mamu dimabukkan oleh pancaran keindahan dan kecantikan. Akal mereka seketika diguyur oleh arak. Tatapan mereka pada dua sosok yang berjalan di hadapan mereka bagai tikaman mematikan yang menghunjam jantung mereka. Mereka jatuh pingsan. Hakikat kerohanian telah menguasai perasaan mereka. Hakikat itu bernama cinta. Cinta sejati yang mampu mengalahkan daya-daya jasmani dan tidak terikat oleh jenis kelamin. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Ya, cinta telah menyentuh hati Tajuddin dan Mamu. Arusnya yang bergelombang merambah ke setiap celah yang berhubungan dengan jantung sejak pertama kali manusia diciptakan. Arusnya yang bergelombang merambah ke setiap celah yang berhubungan dengan jantung sejak pertama kali manusia diciptakan. Arus itu lalu berkelok ke tempat yang landai menuju ke dalam samudera alam tak bertepi. Ke tempat mereka selalu mencari di antara kicauan burung-burung dan memeriksa perwujudannya di setiap wajah dan rupa. Sampai akhirnya pada sore hari di pesta musim semi itu, mereka temukan setelah sekian lama mereka pendam dengan menggebu-gebu. Karenanya tidak aneh jika saat itu jiwa melupakan raganya. Tidak aneh jika saat mata memandang akal harus menghilang tanpa merasakan apa-apa. Tidak aneh jika cinta menguasai keduanya. Cinta tentu saja sanggup menaklukkan dan mencampakkan kedua kesatria gagah itu bagai kupu-kupu yang terbang di atas jilatan api. Tajuddin dan Mamu baru tersadar dari pingsan setelah malam menjelang. Mereka bingung mendapati diri terbaring di antara lingkaran malam gelap dengan bintang gemintang di langit.
Di tengah padang luas sepi mencekam, seolah-olah tidak akan ada kaki yang mau melewati permukaannya, dan tidak akan ada sayap yang mampu menjangkau ketinggian langitnya. Mereka tidak ingat apa yang telah terjadi, tidak tahu apa yang membuat mereka terbaring di tanah itu hingga malam. Yang mereka tahu, mereka merasakan sesuatu yang ganjil, denyut jantung terasa aneh, otot-otot kaku, seluruh persendian terasa lesu. Susah payah Tajudin dan Mamu berdiri sembari menahan lelah luar biasa. Mereka mencari jalan ke kota. Langkah mereka tertatih-tatih. Lalu setiba di perumahan penduduk yang padat, mereka berpisah pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian Tajudin dan Mamu mengidap penyakit yang tidak jelas. Penyakit itu seperti membeku di tubuh dan tidak bisa dicairkan. Senantiasa bertambah parah, tidak pernah berkurang. Penyakit itu semacam perasaan aneh yang datang tiba-tiba, tanpa diketahui penyebabnya dan tanpa pernah bisa ditafsirkan. Mereka merasakan segala sesuatu berubah menjadi ganjil. Semua manusia yang mereka kenal tampak asing. Segala sesuatu yang mereka sukai terasa menjemukan. Ruh mereka seperti gentayangan di dalam jiwa, mencari sesuatu yang sangat berharga yang kini menghilang, atau mencari kenyataan akbar yang pernah tampak kemudian sirna begitu saja. Tapi apakah sesuatu itu? Sejak kapan perasaan itu muncul hingga Tajudin dan Mamu merasa kehilangan? Tajudin dan Mamu tidak sanggup menjawab. Semuanya berupa misteri dan mereka hanya bisa berputar-putar mengelilingi misteri itu tanpa sanggup menembus dan menyingkapnya. Mereka simpan misteri itu. Tidak mau berbagi baik dengan keluarga maupun rekan-rekan. Sebab menurut mereka suatu misteri yang dijelaskan dan dijabarkan justru akan menambah pedih dan membuat perasaan tak menentu. Lama-kelamaan penampilan Tajudin dan Mamu berubah. Tubuh mereka mulai mengurus. Mereka jarang berkegiatan dan banyak merenung. Hingga pada satu kesempatan Tajudin dan Mamu saling mengeluh dan saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Kendati tetap tak bisa menjelaskan misteri yang mereka rasakan. Keduanya dapat menghibur diri dan saling berbagi rasa. Tiba-tiba Tajudin melihat sebentuk cincin permata antik yang melingkar di jari Mamu. Dicermatinya cincin itu. "Aku harus mengucapkan selamat karena cincin indah yang kau pakai itu. Baru sekarang aku melihatnya. Sejak kapan kau memakainya?" tanya Tajudin penasaran. Mamu tidak paham apa yang dikatakan Tajudin. Dilihatnya jari tangannya. Benar, ada cincin permata yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Mamu melepas cincin itu. Ia tercengang, apalagi setelah menemukan nama yang terukir apik di antara intan yang berkilauan. Zain. Di saat yang sama Tajudin juga dikagetkan oleh cincin yang sama yang melingkar di jarinya tanpa disadari sebelumnya. Dan di antara intan yang berkilauan itu terukir apik nama Siti. Tajudin dan Mamu saling tatap. Misteri itu bertambah gelap. Mereka sebut berulang-ulang dua nama pada cincin-cincin itu. Siti, Zain. Siapa tahu dengan demikian mereka bisa mengingat sosok dari sekian sosok yang pernah mereka kenal. Namun rasa-rasanya tidak ada di antara mereka yang bernama Siti dan Zain. Tajudin menundukkan kepala dan berpikir lebih keras. Ia memiliki nalar lebih tajam dibandingkan Mamu. Tajudin merangsang akalnya untuk kembali mengingat-ingat kedua nama yang rasanya sudah sering ia dengar sebelumnya. Lalu ketika yang terlintas adalah dua putri Jazirah Buton, Tajudin segera mengangkat kepala dan menatap Mamu dengan kalut. Celaka.
Kedua cincin ini milik putri mahkota, milik dua putri Jazirah, adik-adik kandung Pangeran Zainuddin, serunya. Tajudin dan Mamu kembali menatap cincin di tangan mereka sekali lagi. Mereka amati tiap-tiap lekukan cincin-cincin yang berkilau indah itu. Ya, pasti pemiliknya adalah adik-adik kandung Pangeran Zainuddin. Ajaibnya, kilau cincin-cincin itu mengembalikan ingatan Tajudin dan Mamu dengan sempurna. Misteri yang mereka hadapi sedikit demi sedikit mulai terkuak jelas. Mereka menerawang beberapa langkah ke masa silam, ke pesta musim semi. Sewaktu mereka berusaha melihat kedua putri mahkota, tapi tak berhasil menemukan sang putri di antara wajah-wajah perempuan yang tengah berpesta. Kemudian, di tengah perjalanan pulang, mereka melihat dua pemuda berpenampilan menarik dan sangat tampan. Tajudin dan Mamu menghampiri dua pemuda itu untuk mengetahui siapa mereka sebenarnya. Dan ingatan Tajudin dan Mamu terhenti sampai di situ. Mereka tidak menyangka sesuatu yang aneh bakal menimpa mereka. Mereka juga tidak paham mengapa mereka sampai jatuh pingsan dan entah bagaimana caranya kedua cincin itu bisa melingkar di jari mereka. Pastilah kedua pemuda itu adalah putri-putri mahkota yang selama ini mereka cari-cari. Tajudin dan Mamu merasa lega dan bahagia. Masalahnya, seiring tersibaknya misteri yang selama ini membuat resah itu, Tajudin dan Mamu harus berhadapan dengan perasaan masing-masing. Tajudin dapat mengatasi perasaan itu dengan kembali berkegiatan seperti biasa. Semua peristiwa yang baru dialaminya yang membuat tubuhnya terasa begitu letih dianggapnya wajar sebagai akibat menghadapi sesuatu yang tidak jelas. Tapi bagi Mamu, tersingkapnya misteri itu menjadi lidah api yang membakar sekam di jiwanya. Meletup-letup dan membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Jiwa Mamu seolah-olah tersesat, justru setelah mendapatkan petunjuk. Dan Mamu menyukai kesesatannya itu. Dan Mamu menyukai ketersesatannya itu. Bagi Mamu, bagaimana mungkin jiwanya bisa tenang jika Zain berada jauh darinya? Bagaimana jiwa tidak bakal bergolak dan terguncang-guncang jika ia tak bisa menemui dan bersandar dalam dekapan Zain? Tajudin tahu kesedihan yang dirasakan oleh Mamu. Karena itu ia berusaha menasihati Mamu. "Dengarkan aku, kawan," kata Tajudin. "Keliru jika kita biarkan diri kita larut dalam kegelisahan, dalam gelisah berkepanjangan. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali membuat keadaan kita terus terpuruk. Dan itu juga sangat memalukan bagi orang seperti kita. Di negeri ini kita dikenal sebagai orang yang sabar, berani, bahaduri, gagah, teguh pendirian, dan kuat. Apa jadinya jika mereka tahu kalau sebenarnya keadaan kita seperti ini? Apa kata mereka kalau ternyata keteguhan, keberanian, dan kekuatan kita sirna hanya gara-gara perempuan? Kita harus bangkit, kawan, bangkit dari lesu yang selama ini kita alami. Kita harus ingat, kita adalah orang kuat yang tidak mungkin ditaklukkan oleh kelemahan." Tapi Mamu tidak menggubris nasihat Tajudin. Ia seperti menahan sakit yang pedih, yang tergambar dari debaran jantung dan matanya yang sembab. Nama Zain selalu disebutnya berulang-ulang sambil memperhatikan cincin yang melingkar di jarinya. Sesekali ia cium cincin itu, atau ia sisipkan di antara bibirnya. Mamu menatap Tajudin yang berada di sampingnya, tatapannya sendu. "Saudaraku, orang yang kau ajak bicara sekarang ini bukan lagi orang yang pernah kau kenal. Ia sudah menjadi manusia yang berbeda. Kau tidak akan menemukan lagi kekuatan, kesabaran, dan keteguhan dalam diriku. Semuanya sudah lenyap. Kau lihat tubuh ini, yang tersisa hanya badan kerempeng yang terbalut derita dan hati yang panas terpanggang api membara. Lebih baik kau tinggalkan aku jika kau tidak mau memahami perasaanku. Semua ini akan kuterima dengan lapang dada." Mendengar kata-kata Mamu itu, Tajudin yakin persoalannya sudah melampaui satu keadaan saat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk tidak bakal berguna. Perasaan yang naluriah itu telah menguasai Mamu.
Tajudin tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain diam 1000 bahasa.